Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah teman-teman, hari ini mungkin videoku agak berbeda ya. Aku hari ini mau share tentang budget rumah tangga, cara mengatur keuangan rumah tangga versi aku, ibu rumah tangga dengan 2 anggota orang dewasa di rumah. Jadi untuk judulnya aku kasih judul Mei 2023 ya. Nah ini aku lagi kayak hias-hias sedikit dikasih highlighter gitu ya. Aku highlighter sih, highlight gitu ya, pakai spidol aja sih. Aku kalau budgeting selalu pakai alat-alat sederhana ya teman-teman. Nah sebelumnya disclaimer dulu, di sini aku bukan ahli keuangan, aku hanya sharing tentang keuangan rumah tangga versi aku ya. Di sini aku masukin aja pemasukannya 3,5 juta. Ini pemasukan dari mana? Dari hasil campuran antara berdagang dan juga sosmed ya. Jadi teman-teman, kebetulan pas dari April sama Mei itu suamiku masih libur kerja gitu ya. Terus nanti insya Allah di bulan Mei pertengahan atau akhir mulai kerja lagi. Jadi di sini aku tuliskan full dari pendapatan aku ya. Terus kewajibannya yang pertama ada KPR rumah. Biasa ya di sini 850.000. Kemarin-kemarin tuh ada yang komen gitu, Bunda siapa gitu, kalau bisa jangan KPR gitu ya. Kalau belum bisa rumah bisa kontrak gitu. Bener Bun, awalnya juga mikirnya gitu. Dulu tuh pas setelah menikah, sebelum bisa beli rumah gitu ya. Maksudnya belum KPR rumah, pengennya juga kontrak, cuman kayak nggak dibolehin gitu sama orang tua ya. Jadi ya udah deh, akhirnya kita ambil KPR karena juga itu penunjang untuk usaha ya. Lalu untuk kewajiban yang selanjutnya ada listrik. Alhamdulillah token listrik aku sebulannya hemat ya teman-teman, karena pakai daya 900 watt, cuma habis tuh sekitaran 100 sampai 120 ribu. Jadi aku tulis aja 130 ribu, karena token kan biasanya ada biaya tambahannya. Untuk wifi sebulannya memang rada mahal, banyak yang komen itu 365 ribu. Tapi ya udahlah, karena aku butuh, males juga untuk gonta-ganti, ribet. Terus untuk air di sini murah, sebulannya cuma 35 ribu kalau nggak telat sampai lebih tanggal 20 gitu ya. Lalu ada iuran kebersihan atau sampah itu 20 ribu. Jadi untuk kewajiban setiap bulan di rumah tangga aku itu totalnya 1.400.000 ya. Lalu yang kedua itu ada pos kebutuhan. Di sini apa aja? Pos kebutuhan rumah tangga aku itu ada belanja bulanan. Aku sekarang bulan ini anggarkan 500.000 dulu aja ya. Nanti untuk rinciannya aku bahas selanjutnya. Lalu ada belanja mingguannya juga 500.000. Jadi tuh tiap minggunya kejatah 125.000 untuk kebutuhan 2 orang anggota dewasa ya. Lalu ada jatah jajan, di sini aku anggarkan 300.000, dana darurat 200.000. Ini biasanya bukan tabungan tapi aku pakai buat kayak kondangan gitu-gitu ya, buat tengok orang sakit atau iuran-iuran. Untuk tabungan ada sendiri, untuk sedekah 100.000. Jadi untuk belanja mingguan itu kan 500.000 per bulan, jadi seminggunya 125.000 per minggu ya. Jadi biasanya yang 25.000 itu aku belanjakan untuk bumbu, terus yang 100.000 itu untuk beli lauk dan sayur. Lalu ini untuk tabungan aku sisihkan 300.000 ya teman-teman, kayak tabungan wajib gitu. Terus untuk bensin motor 200.000, jadi totalnya itu 500.000. Nah pas banget ya untuk totalan antara kewajiban, kebutuhan, tabungan, dan BBM gitu. Totalnya 3.500.000. Jadi teman-teman, ini mengatur keuangan versi aku ya, ibu rumah tangga dengan 2 anggota orang dewasa di rumah. Mungkin beda kebutuhan kalau sudah ada anak, biasanya ada biaya seperti beli diapers atau beli susu formula gitu ya, dan keperluan anak yang lainnya seperti skincare. Nah untuk budget jalan-jalan biasanya aku ambil aja di budget jatah jajan gitu ya. Per minggu aku jatahin aja 50.000 gitu untuk kayak beli bakso gitu, nanti ada rinciannya. Nah ini aku mau rincikan untuk pos kebutuhan belanja bulanan apa aja sih yang bisa dibelanjakan dengan budget 500.000. Apakah cukup, apakah nggak over budget gitu ya. Jadi rinciannya seperti ini, karena di sini aku masih berdua ya dengan suamiku, jadi alhamdulillah cukup untuk budget belanja bulanan 500.000. Jadi untuk beras biasanya dalam sebulan itu aku belinya antara 8 sampai 10 kilo ya. Kalau beli 10 kilo biasanya tuh lebih
kalau beli 8 kilo biasanya ngepas gitu. Cuman seringnya aku beli 10 kilo ya biar ada lebihan gitu. Kalau bulan ini beli 10 kilo, biasanya tuh bulan depannya cuma beli 5 kilo. Terus untuk minyak goreng biasanya butuhnya tuh sebulan 3 liter. Tapi seringnya beli 4 liter, jadi bulan depannya cuma beli 2 liter ya, karena biar hemat. Biasanya kemasan yang 2 liter itu harganya lebih murah. Tapi kalau nemu kemasan yang 1 liter juga aku gak apa-apa, satunya 2 liter, satunya 1 liter. Untuk gula pasir, aku untuk pemakaian pribadi cuma habis 1 kilo. Untuk teh 1 kotak biasanya aku beli yang promoan aja. Untuk kopi biasanya 4 renteng, jadi seminggunya itu 1 renteng, kadang bisa nambah. Untuk mie instan biasanya aku beli 10 bungkus, jadi 5 yang mie goreng, 5 juga mie kuah. Itu belinya yang promoan, jadinya lebih hemat ya. Yang 5 pieces itu nggak nyampe 15.000. Lalu ada garam, biasanya 1 bungkus yang kemasan 250 gram. Ada kaldu bubuk, biasanya aku sampai 2 bungkus gitu. Ada lada, kalau lada mah rada hemat, paling juga 5 bungkus cukup. Saus biasanya 1 yang ukuran kecil. Kecap biasanya kalau beli ukuran besar itu bisa sampai tahan 3 bulan karena suamiku nggak terlalu suka kecap. Terus tepung bumbu biasanya aku beli 2-3 bungkus. Tepung beras aku beli 1 bungkus yang kemasan kecil. Lalu untuk SKM dan margarin itu nggak wajib ya, biasanya juga aku sertakan di pos budget jatah jajan. Tapi kalau pas pos belanja bulanannya rada lebih gitu, aku masukin di sini. Untuk kebersihan biasanya aku beli sabun mandi 1 pouch yang kemasan 400 ml, samponya juga 1 botol yang kemasan 170 ml. Pokoknya barang-barang promoan aja biar hemat, biar cukup budgetnya. Lalu ada pewangi 1 yang kemasan 800 ml. Untuk sabun cuci piring biasanya butuhnya cuma yang 400 ml. Untuk karbol juga butuhnya sebulan cuma 400 ml, pasta gigi 1 yang kemasan 190 gram, sikat gigi 2, facial foam 1 yang kemasan 100 ml, bisa lebih itu dalam sebulan, tisu 1 yang kemasan 200 sheet, deodoran 1, parfum 1, pembalut 2, dan obat nyamuk yang kecil 1 karena tidak setiap hari pakai obat nyamuk. Biasanya kalau pas hujan itu nggak ada nyamuk, kecuali pas musim kayak panas gitu, gerah biasanya tuh ada nyamuk. Karena sekarang obat nyamuk semprot juga lumayan mahal ya harganya, jadi dihemat-hematin. Pemakaiannya kalau pas kemarau aja. Terus juga yang nggak lupa biasanya tuh aku nambah minyak angin yang roll on, itu sebulan bisa habis 2 teman-teman. Ini juga aku nggak pilih merek ya, yang sepromonya aja yang harga 10 ribuan. Nah di sini juga aku mau sharing jatah jajan aku dengan budget 300.000 per bulan. Jadi biasanya itu kalau yang 100.000 aku belikan cemilan kering atau bahan cemilan. Kalau pas lagi rajin gitu biasanya beli bahan cemilan buat bikin cemilan sendiri ya. Biasanya kalau lagi mager ya udah aku beli cemilan aja yang agak berat di perut. Jadi yang pertama aku beli itu biasanya roti tawar. Biasanya aku beli di minimarket aja sih ya, yang harga 14 ribuan itu harga tetap. Untuk mereknya biasanya teman-teman tahu sendiri ya yang biasa aku beli. Murah meriah tapi lembut. Terus yang kedua ada susu kental manis yang sasetan, biar praktis karena ini bisa buat untuk bikin kopi susu ataupun bikin kayak roti tawar gitu pakai keju ya. Biasanya yang SKM saset aku pilih yang murah aja, yang promo harga 7.000 isi 6 ya. Terus ada keju, biasanya juga aku beli keju buat roti tawar. Kejunya juga yang pilih yang promoan, yang setiap minggu ya itu ya, promoan 10.000. Lalu ada margarin juga aku pilih yang promoan yang harga 6 ribuan aja. Biasanya aku tambahkan minuman saset, entah itu Milo ataupun kopi yang cappuccino gitu. 1 renteng biasanya harganya sih nggak nyampe 20.000 ya, tapi di sini aku tulis 20.000 aja. Terus ada biskuit, aku lagi suka Roma kelapa gitu yang biskuit ya teman-teman. Tapi yang belinya di minimarket itu rasanya beda sama yang beli di kelontongan, gak tahu deh, kayak lebih enak aja yang di minimarket. Itu harganya sekitar 15-16.000. Terus ada sosis buat bikin cemilan ataupun buat roti ya. Biasanya aku beli yang merek Cham gitu, yang 18.000 lumayan rasanya, dan lebihan 10.000 itu biasanya aku buat beli coklatos yang kecil-kecil yang kemasan gopean.
Jadi untuk cemilan kering biasanya aku ambil 100.000 buat beli ini ya, cemilan yang udah jadi gitu. Kapan-kapan aku share ya pas aku belanja cemilan. Cuman nggak melulu harus gini ya teman-teman, bisa di mix aja gitu cemilannya, gonta-ganti. Lalu biasanya kalau lagi rajin aku bisa juga buat cemilan yang agak berat seperti bolu, risoles, martabak telur, kue-kue yang asin seperti kayak kue bawang, terus juga puding ya. Jadi ini karena yang 100.000 udah dipakai buat beli cemilan kering, sisa yang 200.000 itu aku bagi 4 minggu. Jadi setiap minggunya itu kedapatan 50.000 ya untuk kayak makan di luar gitu. Yang murah meriah aja kayak makan bakso ataupun makan nasi padang itu masih dapat ya 50.000 untuk berdua untuk berdua di tempat aku yang enak, ataupun beli lamongan atau mie ayam. Nah teman-teman, untuk sharing budget anggaran rumah tanggaku segitu dulu ya. Lanjut, ini tuh tadi suamiku abis pulang nganterin ibu mertua, terus pulangnya bawa jajan. Ini ada pisang goreng Pontianak kesukaan aku, jadi ini 10.000 ya. Dapat 5 pieces lumayan. Ini enak banget, ada yang isi pisang, ada yang isi kacang hijau. Pokoknya ini enak dimakan sambil minum kopi gitu. Terus di sini juga suamiku beli bakso. Jadi kayaknya ini bakso abang-abang gitu deh. Tapi lumayan enak sih untuk baksonya. Gak tahu harga berapa karena tadi aku nggak ikut gitu ya. Biasa kalau suamiku beli bakso sendirian mah nggak dikasih kecap, cuma kuah bening sama sambal udah. Jadi kecapnya bisa ditambahin sendiri. Pas banget nih, lagi mendung-mendung terus mau makan bakso sama ngemil pisang goreng bareng kopi. Mantap. Sebenarnya kalau aku sendiri lebih favorit ke mie ayam sih, cuman kayak suamiku tuh lebih suka ke bakso. Jadinya pasti dia kalau pulang dari mana-mana belinya bakso. Pokoknya sebenarnya tadi aku masak ya teman-teman, cuma nanti mungkin video masaknya di share di video berikutnya ya. Karena ini takutnya kepanjangan gitu. Nah ini baksonya masih anget, enak banget dimakan pas mendung kayak gini. Oke teman-teman, kayaknya video aku sampai di sini dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat. Pokoknya ditunggu juga like, comment, dan subscribe-nya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.